Alhamdulillah, rabbil alamin. Wasnasta'in ala umuri wa din. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Pertama-tama yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah SD Negeri 050717 Cepak. Yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Guru SD Negeri 05017 dan SD Negeri 05018. Terima kasih kepada Bapak dan Ibu yang telah hadir di acara diseminasi budaya positif oleh rekan kita Ibu Dewi Pratiwi SPD, calon guru penggerak angkatan 9 Kabupaten Langkat. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, acara pertama yaitu pembukaan dari saya sendiri. Acara yang kedua yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dipersilahkan berdiri. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Acara selanjutnya yaitu kata sambutan dari Ibu Kepala SD Negeri 050717 Cempak. Kepada Ibu kami persilahkan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberi kita kesehatan, keselamatan sehingga kita dapat melaksanakan seminar diseminasi budaya positif SD Negeri 050717 yang oleh Ibu Dewi Pratiwi SPD, calon penggerak angkatan 9 Kabupaten Langkat, Provinsi Sumatera Utara. Acara ini berjalan dengan lancar sebagaimana yang kita harapkan, khususnya yang diharapkan oleh Ibu Dewi Pratiwi SPD. Saya hanya sekedar ingin menyampaikan dan saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Terima kasih kepada Ibu Sala yang telah memberikan kata sambutannya. Selanjutnya pembacaan doa oleh Bapak Imanuddin. Pada Bapak saya persilakan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kita mari bersama-sama membacakan agama dan agama masing-masing. Saya pimpin doa ini secara muslim. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والأحوال وتقلنا بها من جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على درجات وتبلغنا بها من شرف الخيرات والحمد إنه كريم مجيب الدعوات. آمين يا الله يا رب الحاجات. اللهم إنا نسألك السلامة في الدين والدنيا والآخرة وعافية في جسدنا وزيادة في علمنا وبركة في رزقنا وقوة الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم أعوذ بنا من كفارة الموت والنجاة من النار والأجر من الناس. يا الله يا رب العالمين. Allah ya Tuhan. Pada hari ini kami berkumpul dalam acara seminar budaya positif di Tenggino Lewat Bebas kita. Berikanlah ya Allah kemudahan dan pelajaran kebaikan ini. Kemudian pada Rahman Rahim sudah kami segala kebaikan dalam perbuatan ini dapat terlaksana dengan sebaik-baiknya. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyyi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Membacakan doa dan doa dan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah, kita masuki acara selanjutnya. Pemaparan materi mengenai budaya positif oleh rekan kita Ibu Dewi Pratiwi SPD. Kepada Ibu kami persilahkan dengan segala hormat. Alhamdulillah hari ini kita bisa berkumpul di ruangan yang berbahagia ini untuk mengikuti agenda kita pada siang hari ini, yakni diseminasi budaya positif sesi berbagi modul 1.4 pendidikan guru penggerak. Kenalkan, nama saya Dewi Pratiwi SPD, calon guru penggerak angkatan 9 dari SD Negeri 0507174 Kabupaten Langkat, Provinsi Sumatera Utara. Pertama yang saya hormati untuk para SD Negeri 0507174 dan yang saya hormati pula rekan-rekan guru SD Negeri 0507174 dan rekan-rekan guru dari SD Negeri 0507184. Pertama saya ucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu yang berkenan hadir dalam agenda saya pada siang hari ini. Langsung saja, pertama saya mohon maaf karena ternyata tidak
support dengan fokusnya karena sudah ganti laptopnya dan tidak bisa. Jadi memang ada beberapa video yang nanti saya tayangkan, nanti kali ini kita pakai ini aja lah ya kan. Jadi agenda kita yang pertama itu tadi rencana ice breaking dulu kita. Ada. Jadi sebelum masuk acara inti kita ada ice breaking dulu pada Bapak Ibu, mohon silakan ke tengah forum. Ya, tangan diputar-putar, bertepuk tangan. Tangan diputar-putar, peganglah bahu. Tangan diputar-putar, peganglah lutut. Digoyang-goyang, digoyang-goyang, digoyang-goyang. Tangan diputar-putar, tepuk tangan. Tangan diputar-putar, peganglah bahu. Tangan diputar-putar, peganglah lutut. Digoyang-goyang, digoyang-goyang, digoyang-goyang. Diputar-putar, diputar ke atas. Diputar-putar, putarlah ke kanan. Diputar-putar. Terima kasih Bapak Ibu. Bagi diterapkan mampu murid itu bisa. Tapi nggak ada speakernya, Bu. Jadinya nggak ini pakai HP kurang dengar ya. Kalau ada speakernya mau lihat. Pinjam mic itu pasti pakai speaker. Terus HP sama mic. Oke Bapak Ibu, terima kasih. Tadi sudah sama-sama kita SPG bersama-sama untuk merilekskan sedikit pikiran kita. Hari ini agendanya yang pertama perubahan paradigma pembelajaran, yang kedua disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan, yang ketiga teori motivasi, keempat kebutuhan dasar manusia, yang kelima posisi kontrol dan keyakinan kelas, dan terakhir segitiga restitusi. Jadi Bapak Ibu, alhamdulillah saya sudah melewati pendidikan guru penggerak di modul 1 dan ini modul 1.4 yang terakhir. Jadi sudah berjalan selama 2 bulan dan ini agenda wajib yang harus kami jalankan karena
untuk mengembangkan budaya positif itu tidak bisa kita sendiri, tapi kita harus bekerja sama dan berkolaborasi bersama kepala sekolah maupun dengan guru yang bertempat saya bertugas. Jadi pertama ini saya bukan mengajari, bukan saya pintar atau saya lebih segalanya, tidak, tapi saya hanya berbagi ilmu yang telah saya dapatkan selama mengikuti pendidikan ini. Sama-sama mungkin ada sharing nanti kita dengan teman-teman sekalian, masukan atau saran atau kritik yang mungkin membangun untuk saya, yang terpenting untuk kemajuan pendidikan kita yang akan datang. Jadi agenda yang pertama perubahan. Jadi sekarang kurikulum merdeka biasanya identik dengan kemerdekaan untuk anak-anak atau peserta didik kita. Kurikulum merdeka itu mengambil filosofi dari Ki Hajar Dewantara, Bapak Pendidikan Indonesia kita. Jadi Ki Hajar Dewantara itu menginginkan anak-anak didik kita merdeka. Merdekanya apa? Bukan hanya merdeka pikiran, tetapi membuat mereka nyaman, membuat mereka aman, membuat mereka bahagia, menyenangkan dulu di dalam kelas, aman di dalam kelas maupun di lingkungan. Bagaimana itu terwujud? Kita sebagai pendidik menciptakan anak-anak itu aman dulu di sekolah. Setelah itu kita sebagai guru di dalam kelas menciptakan aman di dalam kelas, sehingga anak-anak itu senang dulu di dalam kelas dengan kita. Setelah itu baru bisa kita memberi pembelajaran. Jadi sekarang sudah banyak contoh sebelum belajar kita kasih speaking dulu, nyanyi dulu, senang dulu anak-anak, baru kita memberi pembelajaran. Jadi yang selanjutnya perubahan paradigma atau perubahan pemikiran. Jadi Bapak Ibu ada kertas yang bisa di teman-teman dalam dulu kan 10, jadi dua sepasang gitu ya, pas 5. Jadi satu temannya ambil kertas, tulis apa yang berharga. Setelah itu genggamkan di dalam kepala tangannya. Satu lagi rekannya membujuk, ayolah buka atau bukalah, saya gitu kan, buat ancaman sampai kita bisa nggak teman yang pertama yang memiliki kepala tangan itu membuka. Jadi kita praktekkan ya ibu-ibu. Siapa teman satu boleh tulis itu misalnya yang berharga apa. Ibu sama ibu. Jadi teman yang satu buat kira-kira apa benda atau sesuatu yang berharga bagi Bapak Ibu. Yang satu peragunya, bagaimana cara meminta supaya kepala itu terbuka. Satu aja jawabannya. Iya, satu aja ibu, satu aja. Sudah, ada yang udah siap? Oke. Siapa yang bisa? Apa yang paling berharga? Terserah. Boleh benda, boleh atau sesuatu. Siapa yang ingin? Apa aja? Silakan Bapak Ibu. Yang sama. Gak berharga kali. Jadi boleh. Pelajaran praktek kita. Genggam ya. Sama Bapak ya. Kita boleh ping. Berdua berdua. Semua enggak Satu aja dulu. Boleh dengan Melayu,
suka ya? Buka lah. Silakan Ibu. Gimana meraihnya? Meraih. Kawan, tolong apa tulisnya? Nanti kita beli es Nanti kita apa? Masuk nanti. Ya, boleh tapi nanti ya. PSM ya. Sedikit ya. Apa tuh? Iya, mantap. Tepuk tangan Bapak Ibu. Terima kasih Ibu Yanti dengan Iya, Dahlia. Ibu Dahlia. Siapa lagi Bapak Ibu? Tadi yang ini bisa membuka. Kita ini bisa atau enggak ya? Dengan ini ya. Siapa yang Apa yang mau bantu? Apa yang yang pakai Pak? Iya, caranya satu. Adalah sesuatu. Boleh ya. Boleh lah ya. Nanti kalau kasih lihat, kita jalan-jalan. Jalan-jalannya kemana? Jalan di sekolah ini. Kita belajar bersama. Boleh lihat. Kita jalan. Enggak lah, betul. Gue 100.000. Boleh lah. Kita semua. Kita yang Oh, yang nggak punya ilmu yang bermanfaat. Oke, tepuk tangan. Terima kasih Ibu. Oke, Ibu doa mode. Siapa yang merayu? Ayo. Siapa yang merayu ya? Tunjukkan 2.000. Ada pula 10.000. Apa tuh digenggam? Apa digenggam Pak? Apa Pak? Aku tak punya. Nanti saya kasih contoh. Belajar Kakak ya, kau kakak. Pak. Nanti kita jalan-jalan. Bisa nggak gini? Iya BSM. Pak apa tuh Pak? Boleh nggak sih gitu? Gak boleh. Ya ini kan itu aja. Pak, sini aja kita. Kita ini gini. Mau nggak? Mau banget mau kasih nih. Nggak kasih nanti dijajan. Banyak nih dijajan tuh nih Pak. Mau lama. Pak. Kenapa kalau nggak boleh? Pulang lah Bu. Terima kasih Bapak Ibu yang terakhir. Kita katakan nggak boleh. Yang ini juga. Lain itu karena ini tahu bagaimana. Adek, angkat di tangan. Lihat adek. Nanti saya sisi itu ya. Iya adek. Itu loh. Karena harus selalu mana kan anjir. Biar aja. Kalau maskan. Harus lagi simpangan dia. Oke, tepuk tangan. Iya, tadi ada rekan kita yang ini Ibu Yanti dengan Ibu Dahlia tadi bisa ya kan, merayu. Ibu kepala sekolah dengan Ibu Dahlia juga bisa. Yang ini yang ekstrim. Yang terakhir, awas ya, jumpa di sana ya. Jadi, menurut Bapak Ibu dari kejadian tadi sudah kita praktekkan. Di mana kontrolnya kita sebagai guru? Itu paling tangan kah? Atau yang merayu? Itu paling tangan. Apa yang digenggam? Kita bujuk pun anak itu, kita marah-marahi anak itu. Tapi kalau anak itu nggak mau, ya nggak bisa. Makanya kontrol yang paling
yang paling bermakna itu dalam diri kita sendiri. Kita punya, misalnya harga diri kita punya, percaya diri, saya nggak mau. Gimana pun dipaksanya pun, kalau emang dia tidak mau, tidak bisa. Sama dengan disiplin. Peraturan yang kita buat memaksakan anak-anak itu sesuai dengan mau kita. Tetapi sebenarnya disiplin itu seharusnya ada dalam diri kita sendiri atau diri anak itu sendiri. Baru bisa dia mengumpulkan, oh saya bisa disiplin. Seperti itu Bapak Ibu. Ya. Ini dia. Teori kontrolnya yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Jadi selama ini kita yang mengawasi, kita yang mengontrol siswa itu dari pulang sampai akhir sesuai dengan apa mau kita. Sebenarnya kan kita harus membebaskan anak itu berkreasi, bagaimana mereka mandiri. Itu yang kedua, penguatan positif efektif dan bermanfaat. Jadi usaha yang kita lakukan berulang-ulang, sesuatu itu harus ada kontrol kita sebagai pendidik. Tetapi bagaimana? Tidak harus ada ancaman, tidak harus ada misalnya marah-marah atau seperti itu ya kan. Yang kedua, menguatkan karakter siswa. Kita kuatkan dulu karakternya. Jadi Bapak Ibu misalnya tuh ya kan, kita masing-masing tahu lah kita bagaimana ya kan. Dan awal sampai akhir tahu lah bagaimana kita menguatkan karakter tersebut. Yang terakhir, tidak memaksa. Peraturan itu mengikat, tapi kebanyakan sekarang memaksa harus A ya, harus B ya. Sebenarnya sesuai dengan teori kita, paradigma yang ada di antara itu sebenarnya tidak boleh. Itu yang kita rubah mindset kita, anak-anak kita ini harus sesuai dengan apa yang diinginkan dihajar Dewantara. Ya, ini dia ya, rumus respon yang pertama. Mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Tidak boleh. Tetapi kita harus berusaha memahami orang lain. Itu yang pertama. Yang kedua, perilaku buruk hanya sebagai sesuatu yang salah. Tapi perilaku itu semua dari pandangan apapun sebenarnya tidak ada yang salah. Tergantung kita melihatnya bagaimana. Yang ketiga, orang lain bisa mengontrol saya, itu yang pertama kita biasanya. Tapi kita lupa mindset kita tidak bisa dikontrol oleh orang lain. Kita berdiri tegak dengan diri kita sendiri. Sama kayak tadi, tidak bisa dikontrol dengan orang lain. Yang keempat, saya bisa mengontrol orang lain, kebalikannya. Jadi sebenarnya bagaimana? Sebaiknya kita berkolaborasi lah dengan teman-teman kita. Bukan kita mengontrol orang lain, tapi kita bersama berkolaborasi. Yang terakhir, dulu kan ada menang, ada kalah. Tapi sekarang kita rubah menang dan menang. Tidak ada menang dan kalah. Kita saling menghargai. Oke, kira-kira apa sih makna disiplin buat Bapak Ibu? Ada yang ingin menyampaikan? Apa sih makna disiplin? Kita udah sering banyak sih. Pendapat saya disiplin adalah patuh dan taat pada peraturan yang tetap. Ada lagi itu. Terima kasih Ibu. Menurut pendapat saya, sesuai dengan ini patuh, taat sesuai yang diharapkan dan dilaksanakan. Terima kasih Ibu. Yang sebelah sini, ada yang Oke, jadi makna disiplin tadi kata Ibu Yanti dan Ibu Kepala tadi mengatakan patuh terhadap peraturan. Jadi disiplin itu menggali potensi menuju tujuan, tetapi dia juga harus dihargai. Bukan kita buat peraturan, tapi
tapi kita tidak bisa menghargai orang lain, jadi sama. Disiplin itu lahir dari nilai-nilai kebajikan. Jadi kita sekarang kurikulum Merdeka, nilai-nilai kebajikan kita yaitu profil pelajar Pancasila, ya kan? Ada berapa? Ada yang bisa? Kira-kira apa profil pelajar Pancasila? Ada yang ingat? Profil pelajar Pancasila. Beriman dan bertakwa. Yang pertama, beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia. Yang kedua, dan berakhlak mulia, Berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif. Iya, yang pertama itu ini beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Inilah dia. Yang kedua, berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis, mandiri. Inilah nilai-nilai kebajikan yang diinginkan dari kurikulum Merdeka. Ya, ini juga termasuk nilai kebajikan. Ada peduli, gotong royong, harga diri, kedamaian, berprinsip, ini juga termasuk nilai-nilai kebajikan. Saya lewat aja. Ada 3 motivasi. Yang pertama saya sudah buat tadi, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Itu kira-kira karena motivasi itu ada 2, dari eksternal, internal, eksternal dan intrinsik, dari dalam maupun dari luar. Dari dalam itu dari diri kita sendiri, sadar kita. Tapi kok dari luar, orang lain yang membuat kita termotivasi. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman ini, kan ada hukuman dia mau berubah. Misalnya terlambatlah dia nih kan sekolah. Kau hari ini besok terlambat juga? Besok keliling? Iya Bu. Besok ini datang kan? Tapi kan tidak dari diri sendiri, karena orang lain. Karena takut dia dihukum, maka dia cepat datang. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang. Kira-kira ini dari dalam atau dari luar? Dari luar. Dari luar atau dari dalam? Dari luar. Kenapa dari luar? Iya, karena ada imbalannya. Kita kasih reward, misalnya bintang. Itu ternyata eksternal. Aku mau baik karena aku mau dibutuhkan, tapi bukan dari diri dia. Itu dia. Yang terakhir, untuk menghargai diri sendiri. Dari dalam? Dari dalam. Karena dia mau orang lain menghargai dia. Makanya menghargai diri sendiri. Ini ada beberapa tindakan guru, kira-kira Bapak Ibu hukuman atau konsekuensi. Ya kan? Yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Kira-kira hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Alasannya? Karena mencatat terus. Iya, tadi hukuman. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOGA. Hukuman juga. Yang ketiga, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Yang keempat, membersihkan tumpahan air di meja karena tersenggol pada saat belajar. Yang terakhir, mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat. Hukuman. Yang tadi 1, 2 hukuman, 3, 4 konsekuensi, dan terakhir hukuman. Kita lihat jawabannya.
Kita yang kedua tadi kan jawabannya hukuman. Kenapa? Kenapa konsekuensi? Karena terlambat pada saat Nanti kenapa masuk orang karena terlambat 10 menit untuk belajar karena masih udah masuk. Iya, karena dia pelajaran dia konsekuensinya sesuai dengan pelajaran PJOK-nya. Jadi di situ, jadi kan kebanyakan kita kan hukuman dengan konsekuensi. Ya, beda hukuman dengan konsekuensi. Yang pertama, biasanya dia menyakitkan diri, mulai dari psikis atau psikis. Yang kedua, membuat anak-anak sakit. Sakitnya bagaimana? Hati dia. Yang ibunya marah-marah aja, bapaknya marah-marah aja nih, hatinya. Walaupun hanya terpendam ya kan, tapi jangka waktunya akan lama. Yang ketiga, anak benci disiplin. Kenapa? Dihukum aja gitu ya kan? Ya dia benci disiplin, malah kita buat peraturan malah dilanggarnya terus. Yang keempat, konsep diri yang buruk. Yang terakhir, marah, merasa dipermalukan, merasa tidak dihargai. Kalau yang ini agak halus sedikit, tetap ada yang akan terjadi, tetapi dihaluskan sedikit. Kayak tadi ya kan, konsekuensi. Dia menghargai disiplin, tapi tetap dia tidak nyaman dengan konsekuensi yang keluar. Ini sebenarnya ada video. Dalam penerapan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Dawson dan contoh penerapannya. Kurangnya aja dua ya. Satu kurangnya 5 posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penentu. 2. Posisi pembuat merasa bersalah. 3. Posisi tenang. 4. Posisi pemantau atau monitor. Silakan ibu-ibu sambil-sambil. Posisi pemantau atau monitor, dan 5 posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Masuk dalam ya. Menuju tempat dia sendiri. Naren! Sini kamu! Sini ya Bu, kita saksikan dulu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf Bu, saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa, Andi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus ke lapangan basket Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat.
hukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Tadi ada semua kan? Tadi tetap kamu. Naren! Sesi berbahagia. Serta selawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Yang saya hormati ibu-ibu guru sekalian dan ibu guru juga. Jadi hari ini ada sedikit yang mau saya bicarakan. Pertama, Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya. Kira-kira akan mulai sealarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan Dan kita saksikan sama-sama ada 5 posisi kita sebagai guru. Kira-kira kita posisi yang mana ya? Gitu. Kita sama-sama belajar. Biasa kita manusia biasa, emosi juga kan gitu. Saya juga masih di posisi yang pertama sama ya kita ya kan. Tapi kita sudah tahu nih posisi mana saja dari 5 tadi. Jadi yang sebaiknya sama-sama kita belajar bersama-sama, saya juga belajar. Kalau bisa kita di posisi manajer, membangun anak didik kita menjadi eksternal, menjadi internal, intrinsic. Dari dalam dirinya dulu, dia mengaku salah, dia mau berubah. Jadi kita sebagai guru harus bisa emosinya kita sama-sama diatur seperti itu. Jadi kita lanjut ya. Oke, perhatikan ya. Kira-kira tadi tahu kan? Yang pertama tadi menghukum, yang kedua si tadi merasa bersalah, yang ketiga teman, yang keempat tadi pemantau, yang terakhir ketiga. Kira-kira nomor 1 saya kecewa sekali dengan kamu. Kira-kira posisinya mana? Saya kecewa sekali dengan kamu. Merasa bersalahkah? Pemantau, teman, manajer, atau penghukum? Merasa bersalah. Oke, yang kedua, kamu tidak benar-benar melakukannya.
Yang pertama, apa hukum? Yang ketiga, ayolah lakukan demi ibu, demi bapak, teman. Yang keempat, apakah kamu mendapatkan stiker bintang hari ini? Apakah kamu Mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Teman, kita cek ya atau sama ya. Yang keempat, bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Ya, iya. Yang terakhir, kamu selalu yang paling terakhir. Kita buka ya, Bapak Ibu. Pemantau yang keempat, manajer. Jadi yang kelima ini ya manajer lah ya. Oke. Ini yang sudah saya buat dengan anak-anak saya di dalam kelas, membuat keyakinan kelas. Kita buat diskusi anak-anak, kira-kira apa nih peraturan yang dibuat. Jadi dari mereka untuk mereka, jadi saya apa cetak ada saya mereka di situ. Yang terakhir segitiga diskusi. Sebenarnya ini masih panjang, tapi karena waktu kita sudah terbatas, jadi ini sebelumnya karena ada kendala listrik, jadi saya jelaskan saja. Agenda selanjutnya yaitu 5 kebutuhan dasar manusia. Jadi ada 5 kebutuhan yang harus kita penuhi untuk anak-anak murid kita. Yang pertama itu penguasaan. Yang pertama itu kebutuhan bertahan hidup. Jadi kebutuhan bertahan hidup itu ada berupa makanan, kesehatan, rumah. Kalau rumah itu berarti kita memenuhi kebutuhan mereka di sekolah. Kita sediakanlah kelasnya itu yang nyaman dulu, yang bersih. Selain itu yang kedua ada kasih sayang dan rasa terima. Jadi kita sebagai guru harus menunjukkan rasa sayang kita kepada semua anak murid kita. Yang ketiga penguasaan, pengakuan atas kemampuan. Artinya kita sebagai guru harus mengakui setiap kemampuan dasar anak-anak. Jadi walaupun nggak ada anak bodoh, tapi kita bagaimana supaya anak-anak itu bisa mencapai kompetensi yang sesuai dengan tujuan pendidikan kita. Yang keempat kebebasan, kita memberikan kebebasan mereka untuk
aja kita buat dulu, atau di awal ke sekolah kita buat dulu kegiatan kelas. Artinya apa? Peraturan yang kita buat antara siswa dengan kita, bukan siswa aja ya mengikuti kayak kita kelas, tapi kita dulu juga wajib mengikutinya. Jadi buat dulu, tempelkanlah, saya tempelkan kayak kita kelas saya. Setelah itu baru ketanya kira-kira sesuai dengan keyakinan yang telah kita buat dengan masalah yang dibuat anak tersebut. Barulah terjalin terus komunikasi, baru kita sampaikan kalau yang dilakukan itu salah, itu sesuai tidak sesuai dengan keyakinan. Terus kita kembali lagi ke dia apa yang harus dia lakukan supaya tidak melakukan hal yang sama. Jadi ada 3 langkah tadi yang disebut segitiga restitusi. Selanjutnya ada video mengenai segitiga restitusi. Nanti saya kirimkan ke Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu lihatlah rekaman tersebut. Setelah kita lihat rekaman tersebut, jadi Bapak tahu apa bedanya cara kita selama ini menyelesaikan masalah. Mungkin dengan dulu, dengan sekarang setelah melihat video itu, kita berpikir bahwa inilah langkah yang sebenarnya yang harus kita lakukan ya Bapak Ibu. Jadi mencobalah melaksanakan segitiga restitusi di kelas Bapak Ibu sekalian. Kalau kira-kira ada yang mau ditanyakan atau apa, nanti kita bahas bersama-sama di lain waktu. Demikianlah presentasi yang telah saya jabarkan dari awal sampai akhir. Semoga Bapak Ibu kita sama-sama belajar, kita sama-sama berintrospeksi diri apa yang harus kita lakukan lebih baik lagi di kemudian hari. Semoga pendidikan kita sesuai dengan tujuan dari Bapak Ki Hajar Dewantara, yakni memberikan kebahagiaan, keselamatan baik untuk anak didik kita setinggi-tingginya. Selanjutnya saya berterima kasih kepada Bapak Ibu sekalian yang dengan hadir melihat atau menyaksikan presentasi yang telah saya buat. Yang kedua, saya mohon maaf jika dari awal sampai akhir ada bahasa saya yang kurang terdengar oleh Bapak Ibu. Saya ucapkan mohon maaf sebesar-besarnya. Demikianlah hasil presentasi saya. Saya kata Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi satu kelompok itu harus menuliskan apa kira-kira peraturan yang ada di dalam kelas dalam kelas ini. Jadi nanti Ibu kasih ini kertas warnanya, tulis apa yang harus kita patuhi atau apa yang harus kita yakini dalam kelas kita ini. Bisa? Jadi Ibu kasih kertasnya ya. Kertas post-it namanya. Ya. Lanjut Naila. Lanjut ya. Terus Gila apa Bagas? Jatuh Naila, jatuh. Nomor 2 Mesya. Iya. Bagaimana nomor 2? Oke. Oke. Ya.
supaya jadi anak yang bagus. Oke. Kasus kedua, saat jam pelajaran berlangsung, Mesya sedang makan di dalam kelas dan diperhatikan oleh ibu gurunya. Selanjutnya ibu guru memanggil Mesya untuk berbicara. Berikut pertemuannya.